Apakah Anda pernah memakan buah lemon? Bagaimana rasa buah tersebut? Pasti rasanya masam, bukan? Ya, rasa masam tersebut karena lemon mengandung senyawa asam loh. Senyawa asam mengandung ion H+, dan adanya ion H+ inilah yang membuat lemon rasanya menjadi masam. Sebagian besar buah-buahan itu mengandung asam organik lemah, seperti asam sitrat pada buah jeruk, asam tartrat pada buah anggur, dan asam maleat pada buah apel. Selain itu, asam askorbat yang dikenal dengan vitamin C yang terdapat dalam buah lemon. Tentunya, buah yang mengandung asam dan vitamin C ini memiliki banyak manfaat, di antaranya dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Selain ciri-ciri dari asam adalah memiliki rasa yang masam, ciri-ciri lainnya yaitu dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah, mempunyai pH dengan derajat keasaman kurang dari 7, dapat menghantarkan listrik termasuk larutan elektrolit, dan dengan logam tertentu dapat menghasilkan gas hidrogen yang bersifat korosif atau merusak bahan-bahan benda yang dikenainya. Adapun teori asam menurut ilmu kimia yaitu, menurut Arrhenius, asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H+. Nah, dengan kata lain, pembawa sifat asam adalah ion H+. Berikut merupakan persamaan reaksinya. Persamaan reaksi Arrhenius, di mana jumlah ion H+ yang dihasilkan oleh satu molekul asam disebut valensi asam. Contohnya ada HCl atau asam klorida. Asam klorida ini akan terionisasi menjadi ion H+ plus Cl-, sehingga banyak ion H+ hanya satu. Sehingga di mana jika ion H+ hanya satu tidak ditulis, berarti valensi asam sama dengan 1. Untuk contoh berikutnya yaitu ada HNO3 atau asam nitrat. Asam nitrat akan terionisasi menjadi H+ karena X atau H+-nya 1 sehingga tidak ditulis, dan NO3 sebagai Z sehingga valensi asam berjumlah 1 karena H+-nya hanya 1. Menurut Bronsted dan Lowry, asam adalah donor proton atau penyumbang proton, dan basa adalah akseptor atau penerima proton. Berikut merupakan persamaan reaksinya. Persamaan reaksi Bronsted dan Lowry, contohnya yaitu ada NH3 plus H2O, di mana NH3 plus H2O akan menjadi NH4 plus OH-. Nah, NH3 mempunyai pasangan yaitu NH4 plus, di mana NH3 mempunyai H yang lebih sedikit dibanding NH4, sehingga NH3 bersifat basa. Dan untuk NH4 bersifat asam. Dan dikarenakan NH4 berada di posisi sebelah kanan, sehingga ditambahkan konjugasi. Jadi NH4 bersifat asam konjugasi. Dan menurut Gilbert and Lewis, merumuskan definisi asam, asam adalah zat yang dapat menerima sepasang elektron. Berikut merupakan persamaan reaksinya. Persamaan reaksi dari Lewis contohnya yaitu NH3 plus BF3. Karena B golongan 3, sehingga ketiganya sudah berikatan dengan F. Dan karena B tidak mempunyai elektron berlebih, sehingga digunakanlah N untuk menjadi jembatan penghubung antara NH3 dan juga BF3. Sehingga hasil akhir N disumbangkan untuk dipakai bersama. Dapat dilihat bahwa yang memberi elektron adalah NH3, maka ia bersifat basa, dan BF3 akan bersifat asam. Dan untuk H2O, ia memiliki pasangan OH-, sehingga yang memiliki banyak H yaitu H2O, dan akan otomatis bersifat asam. Ada pun beberapa contoh dari senyawa asam yaitu asetat, benzoat, klorid, format, nitrit, dan fenol. Ada beberapa gugus fungsi lain yang juga bersifat asam. Apa saja itu? Gugus fungsi yang memiliki sifat asam yaitu gugus karboksil. Gugus karboksil merupakan gabungan dari gugus karbonil atau gugus yang memiliki ikatan C rangkap dengan O, dan gugus hidroksil atau gugus dengan OH-.
Fenol juga dianggap asam karena sifatnya yang cenderung asam, karena dapat melepaskan ion H+ dari gugus hidroksilnya. Sulfonamid karena memiliki 2 gugus karbonil di dalamnya. Gugus amida karena nitrogen berada di antara 2 gugus karbonil atau keton. Dan karena amida memiliki gugus penarik elektron. Uji identifikasi umum untuk senyawa turunan asam. Yang pertama ada uji dengan natrium karbonat atau natrium bikarbonat. Senyawa asam baik organik maupun anorganik akan bereaksi dengan karbonat membentuk gas karbon dioksida. Yang kedua ada uji lakmus. Asam yang larut air akan menjadikan lakmus biru menjadi berwarna merah. Yang ketiga ada uji dengan campuran iodida iodat. Senyawa asam larut air akan membebaskan iodin dari larutan campuran yang mengandung iodida dan iodat. Iodin yang terbentuk berwarna kuning atau direaksikan dengan kanji membentuk warna biru. Beberapa asam organik bersifat lemah dan atau kurang larut. Oleh karena itu membutuhkan pemanasan sehingga pembebasan ion H+ dapat berlangsung secara banyak. Uji pembebasan asam nitrit. Uji Grace untuk asam nitrit HNO2 dapat digunakan secara terbalik untuk menguji atau mendeteksi senyawa asam. Larutan yang tidak berwarna seperti NaNO2, asam sulfanilat, dan alpha-natilamin menjadi merah atau jingga dengan adanya senyawa asam karena adanya pembentukan asam nitrit. HX sama dengan H+ tambah X min menjadi senyawa asam. Asam sulfanilat dan ion diazonium. Selanjutnya, uji asam yang larut dalam benzen. Jika asam yang larut benzen yaitu asam lemah, asam aromatik, monokarboksilat, fenol, senyawa imida, dan lain-lain direaksikan dengan larutan rho dan min delta dalam benzen, maka akan terbentuk warna merah yang akan berfluoresensi kuat seperti jingga merah jika dikocok bersama larutan uranil asetat dalam benzen. Identifikasi senyawa asam dalam farmakope edisi 6. Yang pertama yaitu asam mefenamat. Asam mefenamat mengandung tidak kurang dari 98% dan tidak lebih dari 102%. C15H15NO2 dihitung terhadap zat kering. Identifikasi dari asam mefenamat yaitu spektrum serapan inframerah zat yang didispersikan kalium bromida P menunjukkan maksimum hanya pada bilangan gelombang yang sama seperti pada asam mefenamat BPFI. Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku seperti yang diperoleh pada penetapan kadar. Yang kedua yaitu asam benzoat. Asam benzoat mengandung tidak kurang dari 99,5% dan tidak lebih dari 100,5%. C7H6O2 dihitung terhadap zat anhidrat. Identifikasi dari asam benzoat yaitu buat larutan jenuh asam benzoat dalam air dan lakukan 2 kali penyaringan. Pada filtrat tambahkan besi 3 klorida hingga terbentuk endapan merah muda. Asamkan 10 ml filtrat yang diperoleh dari uji identifikasi A dengan 1 ml asam sulfat 7N. Campur dan dinginkan dalam 10 menit akan terbentuk endapan putih yang larut dalam eter. Asam sorbat sendiri identifikasinya yaitu pada larutan 200 mg zat dalam etanol P, tambahkan beberapa tetes air brom LP sehingga warna hilang. Spektrum serapan ultraviolet larutan dalam isopropanol P 1 dalam 400.000 menunjukkan maksimum pada panjang gelombang 254 2 nanometer. Dan untuk asam sorbat sendiri mengandung tidak kurang dari 99% dan tidak lebih dari 101% C6H8O2 dihitung terhadap zat anhidrat. Selanjutnya yaitu ada aspirin, di mana aspirin mengandung tidak kurang dari 99,5% dan tidak lebih dari 100,5% C9H8O4. Aspirin itu sendiri memiliki kegunaan atau manfaat seperti meredakan nyeri, demam, peradangan seperti sindrom koroner akut, juga stroke sistemik akut. Dan untuk identifikasinya yaitu panaskan dengan air selama beberapa menit
Dinginkan lalu tambahkan 1 atau 2 tetes periklorida ATS sehingga dihasilkan violet red dan menggunakan absorpsi inframerah. Identifikasi senyawa asam askorbat dalam farmakope disebutkan bahwa asam askorbat mengandung tidak kurang dari 99,0% dan tidak lebih dari 100,5%. Untuk volume injeksi, yang dimana setara dengan 40 mg asam askorbat, cara pengidentifikasinya yaitu dengan menambahkan 4 mili HCl 0,1 N, kemudian ditambahkan 4 tetes biru metilen LP, lalu dihangatkan hingga suhu 40 derajat Celcius. Kemudian diamati, warna biru tua akan berubah menjadi lebih muda atau hilang dalam waktu 3 menit. Pengidentifikasian asam nitrat dalam farmakope disebutkan bahwa asam nitrat mengandung tidak kurang dari 69,0% dan tidak lebih dari 71,0%, di mana digunakan identifikasi umum menunjukkan reaksi nitrat dengan mencampurkan larutan nitrat dengan asam sulfat P volume sama. Kemudian didinginkan dan dialirkan larutan besi 2 sulfat P di atas campuran tersebut. Dan diamatilah terjadi warna coklat pada batas kedua cairan.